Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga,
Mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah saat ini. Dan kita awal dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur setiap rencana-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang berkaitan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau menaungi kami, Engkau berikan perlindungan atas kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semua dalam perlindungan-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, dalam segala hal keadaan kami, Engkau menyertai kami, memberikan kekuatan lebih kami buat kami Tuhan. Sehingga dalam segala hal kami boleh berikan yang terbaik hanya padamu. Bahwa pada saat ini kami ingin beribadah, ya Roh-Mu yang turun, menaungi kami semua anak-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu hati memuliakan nama-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah saat ini Tuhan dalam tangan penuh kuasa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik saat itu untuk Tuhan kita. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Biar namanya ditinggikan, dipuji sama kita semua. Masa katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, teruki dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatan ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih pengorbanan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Shalabayala sekerelamo, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Shalabayala sekerelamo, kami menyembah Tuhan, kami memuji-Mu. We worship You. Oh God, we worship You, Lord. We worship You, Jesus. We worship You, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You.
glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We worship you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita siapkan diri kita. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita bersama-sama menerima berkat-Nya, memberikan kekuatan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Kami ingin lebih lagi Tuhan, Kau menjamah kami, ubahkan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shenalabayala shikireremo. Shenalabayala yarayaro. Haleluya. Haleluya. Jesus. Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Empang 3. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar bersama-sama. Ini kepercayaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, dan terutama buat saya, untuk kita bisa menerima pelajaran ini. Dan mari Bapak Ibu, kita fokus, kita sungguh-sungguh di dalam belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa sama-sama beribadah online. Dan hari ini saat ini kami bisa belajar bersama-sama Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, urapi setiap kami, urapi anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, hamba-Mu yang ada di rumah, urapi hamba-Mu juga secara khusus dalam menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Dan biarlah sama-sama kami semuanya yang mendengar dan yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan penyampaian firman-Mu ini Bapa
ke dalam tangan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang ambil alih segala sesuatu. Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema yang hari ini akan kita pelajari adalah bagian yang ketiga dalam topik integritas. Sesuai dengan tema tahun 2021 adalah tahun integritas, maka seperti pada pertemuan awal tahun yang lalu Januari, saya sampaikan bahwa tentang integritas ini saya akan sampaikan 3 hal, 3 tema. Pada bagian pertama adalah soal pengertiannya, tentang pengertian integritas dalam pandangan Alkitab. Pada bagian yang kedua adalah tentang dampak hidup berintegritas dalam pandangan Alkitab. Dan pada bagian yang ketiga pada hari ini adalah tentang hidup yang berintegritas. Bagaimana setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, dan saya bisa memiliki integritas. Karena integritas itu bukan soal teori. Integritas itu bukan soal ucapan. Integritas itu adalah soal kehidupan. Soal masing-masing kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Ayat kunci pada hari ini adalah dari Mazmur 24. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dan ini juga merupakan ayat kunci tahun integritas. Ya, ada 2 ayat kuncinya, Mazmur 41 ayat 13 dan Mazmur 23 ayat 3 sampai dengan 5. Dan hari ini kita akan belajar 2 ayat saja, Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4, yang berkata demikian: Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ayat ini dalam bagian yang keduanya, bagian yang B dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bagaimana caranya kita semuanya bisa bersih tangan kita, murni hati kita, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu? Bagaimana caranya hidup yang seperti ini? Bagaimana caranya hidup yang berintegritas? Ini yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Tentang hidup berintegritas ada 3 poin yang akan kita sama-sama pelajari, dan nanti setelah penyampaian firman Tuhan ini kita praktekkan. Yang pertama ini tentang hati. Jadi hidup berintegritas itu yang pertama sekali itu bicara tentang hati. Yang kedua, ini bicara tentang kelakuan kita, tentang perbuatan kita, tentang apa yang kita lakukan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan yang ketiga, hidup berintegritas ini bicara tentang perkataan. Satunya kata dan perbuatan. Bagaimana kita memiliki perkataan yang baik, perkataan yang sungguh-sungguh berkenan, yang menjadi ciri dari orang yang berintegritas, orang yang hidupnya berintegritas. Kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu. Di awal tadi saya sudah katakan, hidup berintegritas ini bicara tentang hati. Hati Bapak Ibu, hati saudara yang ada di rumah, dan hati saya. Ya. Ayatnya ayat kuncinya di dalam Kejadian 20 ayat 5 dan 6. Saya akan baca dari mulai ayat yang pertama. Ini tentang Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat yang kedua, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, Bapak Ibu lihat di sini pada ayat yang kedua, Abraham itu mengatakan Sarah istrinya itu sebagai saudaranya. Nah, ayat yang ketiga, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Abimelek tertarik kepada Sarah yang disebut oleh Abraham sebagai saudaranya. Karena disebut sebagai saudaranya, Abimelek mau mengambil Sarah ini.
Tapi apa yang terjadi? Dalam mimpinya, Allah datang dalam mimpinya, dan Allah berkata, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Dan ayat keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudara? Jadi sebenarnya Bapak Ibu sampai di sini, kalau kita belajar dari awal cerita tadi, sebenarnya Abimelek tidak salah kalau dia memakai alasan daripada Abraham. Karena Abraham berkata Sarah itu saudaranya, bukan istrinya. Karena saudaranya Abraham, Abimelek tertarik, dia mau mengambil Sarah ini. Ya. Tetapi Allah datang dalam mimpinya dan Allah mengatakan kepada Abimelek, ia itu sudah bersuami. Sarah itu sudah bersuami. Nah, ayat keempat, Abimelek membuat pembelaan. Nah, pada ayat kelima, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Abraham berkata, Sarah itu saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Bukan hanya Abraham yang berkata seperti itu, Sarah pun berkata bahwa Abraham itu saudaranya. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi Abimelek itu mengambil Sarah dengan hati yang tulus, tangan yang suci. Di dalam kondisi seperti ini, Abimelek ingin mempertahankan integritasnya. Abimelek ingin menunjukkan integritasnya. Kira-kira kalau bahasa kita sekarang ini, Tuhan, saya kan mau mengambil Sarah dengan hati yang tulus, yang suci, yang murni. Apa salahku? Kira-kira seperti itu bahasanya kalau bahasa yang sekarang. Nah, Bapak Ibu, seorang Abimelek berusaha menjaga integritasnya. Ayat yang kelima, bukankah orang itu sendiri mengatakan, ayat keenam, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Nah, Tuhan menyaksikan sendiri, melihat sendiri, mengetahui sendiri, memang dia melakukannya dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau mencamah dia. Karena Tuhan tahu integritas seorang Abimelek, dan Tuhan tidak mau Abimelek melakukan kesalahan. Jadi saudaraku, hidup berintegritas itu bicara tentang hati. Ternyata Bapak Ibu, sekalipun mungkin hati kita benar, hati kita bersih, hati kita suci, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jatuh dalam dosa. Ini untung Tuhan datang dalam mimpinya Abimelek, sehingga dia tidak melakukan kesalahan. Hidup berintegritas bicara tentang hati. Daniel 1 ayat 8. Bapak Ibu, Daniel 1 ayat 8 ini satu cerita yang luar biasa ketika Daniel ada di dalam pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Pada ayat yang ke-8, Alkitab menuliskan seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu, Daniel mengambil sikap menjaga integritasnya, menjaga hatinya, menjaga kehidupannya. Dia mengambil ketetapan tidak menajiskan dirinya, tidak menajiskan hatinya. Jadi hidup berintegritas itu adalah tentang hati. Kata kuncinya, bicara tentang hati, adalah jaga hati kita. Jaga hati Bapak Ibu, jaga hati saudara. Saya jaga hati saya. Mari kita sama-sama menjaga hati kita. Supaya tetap benar, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan tentang bagaimana kita menjaga hati, ini adalah bagaimana kita membuat hati kita tetap bersih. Bersih dari segala yang najis. Bagaimana kita juga menjaga hati kita sehat. Ya, sehat, tidak ada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sakit hati, kecewa, tidak ada.
Kita buang jauh-jauh. Kita buang, kita lemparkan jauh-jauh dari hati kita. Hati kita sehat, hati kita bersih. Dan yang ketiga, bagaimana hati kita itu murni di hadapan Tuhan. Karena integritas itu bicara tentang kemurnian. Tidak seperti gambar yang Bapak Ibu lihat dalam slide, itu hatinya kondisinya sudah rusak, sudah pecah-pecah. Nah, itu gambarannya. Supaya hati kita yang di dalam diri kita ini masing-masing tidak rusak, tidak pecah-pecah. Jadi jaga hati kita tetap bersih, jaga hati kita tetap sehat, jaga hati kita tetap murni. Dan yang kedua, integritas itu bicara tentang perbuatan. Satunya kata dan perbuatan. Bicara tentang perbuatan, bicara tentang apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang saya lakukan. Dan di dalam hal perbuatan, kelakuan kita, apa yang kita kerjakan. Nah, marilah kita yang kedua ini lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini jelas sekali berkata, apapun juga. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada, oh yang ini seperti ini, oh yang ini seperti ini. Jadi apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Mari kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati dan tujuannya itu seperti untuk Tuhan. Tujuan pekerjaan kita itu adalah untuk Tuhan. Nah, ini nasihat daripada firman Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata kuncinya, lakukan saja. Duit, lakukan saja Bapak Ibu. Apapun juga, lakukan saja. Tapi lakukan saja seperti untuk Tuhan. Be your best. Tentang perbuatan yang seperti untuk Tuhan ini, Bapak Ibu, tentang duit, tentang melakukan saja ini, ada 3 hal yang harus kita juga perhatikan. Perbuatan yang seperti ini tidak mengajar pujian manusia. Bapak Ibu melakukan sesuatu tidak mengajar pujian manusia. Bapak Ibu juga, kita semuanya termasuk saya, ketika melakukan seperti untuk Tuhan, ini bicara tentang ketaatan. Lakukan saja, taat saja. Kerjakan saja. Kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tujuannya, motivasinya, semangatnya, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun yang ada di sekitar kita, tetapi untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita mau taat. Karena ketaatan menjadi kata kuncinya. Yang ketiga, karena kerelaan. Kita melakukannya karena kita rela. Karena kita rela untuk bekerja. Karena kita rela untuk mengerjakan. Karena kita rela untuk berbuat. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bicara tentang hidup yang berintegritas, ini adalah bicara tentang perkataan. Perkataan Bapak Ibu, perkataan saudara yang di rumah, dan perkataan saya. Matius 5:37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan kata kuncinya adalah jaga mulut. Jaga mulut. Kita jaga mulut, kita berhati-hati berbicara. Kita berhati-hati menyampaikan sesuatu. Terutama dalam hal janji, nazar, sumpah. Hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan tentang perkataan ini, ada 2 hal yang penting yang harus kita perhatikan. Berkata ya bukan hanya karena sepakat, tapi berkata ya karena berkomitmen. Saya berkata ya kepada seseorang, kepada pemimpin saya di gereja, kepada orang-orang yang mungkin terdekat saya. Saya berkata ya karena saya siap untuk berkomitmen. Saya siap untuk melakukan apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan, apa yang saya janjikan, apa yang saya nazarkan, apa yang saya berikan kepada orang itu. Berkata ya bukan karena semata karena sepakat, tetapi berkata ya karena berkomitmen. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan. Hendaklah kita sedikit bicara, tapi banyak berbuat. Sedikit bicara, tapi banyak melakukan. Banyak bekerja. Banyak
mengerjakan sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau sering mendengar no action talk only. Tapi biarlah setelah hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, bicara tentang perkata, biarlah yang namanya no action talk only kita akhiri hari ini juga. Kita stop. Karena kita tidak mau mengerjakan yang namanya no action talk only. Tapi kita mau biarlah sedikit bicara, banyak berbuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelajaran kita hari ini. Dan biarlah kita semuanya sama-sama bisa menerima firman Tuhan pelajaran hari ini dan kita sama-sama diberkati. Bapak Ibu yang di rumah diberkati, saya juga yang menyampaikan juga diberkati. Bukan berarti ketika saya menyampaikannya saya sudah sukses dengan hidup berintegritas. Saya pun harus belajar, harus banyak belajar. Apa yang saya terima dari Tuhan, itu saya pelajari. Dan apa yang saya pelajari, itu saya sampaikan. Dan kita sama-sama mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, pelajaran kita hari ini. Dan sebelum saya akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau luar biasa yang sudah memberikan kepada kami pelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatunya. Terima kasih Kau berikan kami tuntunan untuk kami bagaimana bisa hidup berintegritas. Yang pertama, kami harus menjaga hati kami. Kami harus Tuhan membereskan hati kami. Kami harus memperhatikan hati kami. Kami harus membuat hati kami bersih. Hati kami sehat, hati kami murni hari-hari ini Tuhan. Supaya hidup kami berintegritas. Yang kedua, biarlah kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami akan melakukan apa saja, apapun Tuhan Yesus. Itu kami lakukan seperti untuk Tuhan. Kami lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Yang ketiga, kami juga Tuhan hari-hari ini mau belajar untuk jaga mulut kami. Jaga perkataan kami. Biarlah kami hari-hari ini Tuhan sedikit bicara, tapi banyak berbuat. Banyak bekerja, banyak melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Biarlah Tuhan ketiga hal ini kami bisa kerjakan hari-hari ini dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa dan hamba-Mu berdoa. Buat setiap jemaat, anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kami semuanya Bapak, keluarga besar dalam Tuhan, yang sudah menerima firman Tuhan, yang nama berdoa di dalam nama Yesus, setiap yang mendengar, menerimanya dengan baik, dan setiap benih ini akan tumbuh dalam hati dan hidup kami masing-masing, dan nanti akan berakar dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan satu hari kelak nanti Tuhan akan melihat di dalam diri kami masing-masing adalah orang-orang yang berintegritas. Ada integritas dalam diri kami, ada integritas yang disenangi Tuhan dalam hidup kami. Ini Bapa yang kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hamba sedang menyampaikannya dan Roh Kudus yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91 sebagai doa kita agar menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teraduk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Terus kita akan bersapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dan intinya kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan pilihan-Mu yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa bersafaan hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami bersafaan buat Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Bapak kami juga berdoa buat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat sebuah menteri dalam kabinet yang ada, sampai ke deputi-deputinya ya Tuhan. Kami berdoa juga lembaga negara, buat DPR, MPR, buat DPD RI, buat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, buat Mahkamah Konstitusi, buat TNI Polri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan ke RT RW, bahkan ke dukuh, semuanya Bapak kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, Engkau curahkan roh yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahnya dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak kami berdoa, bangsa kami bebas dari korupsi, bebas dari virus corona, bebas daripada resesi ekonomi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan atas bangsa kami. Biar bangsa kami senantiasa ada dalam pimpinan penyertaan pilungan-Mu yang sempurna, ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, dan di dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi garam, yang sungguh-sungguh sebagai garam dan terang di setiap lini pemerintahan atau di bidang apapun yang Engkau mau kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala penghalang bagi anak-anak-Mu untuk menjadi bagian yang berbakti bagi bangsa dan negara ini, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja bertata berkuasa dan otoritas atas bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau melindungi bangsa kami, dijauhkan dari segala hal yang jahat. Bapak kami berdoa untuk Bapak para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk kerayon kami, Bapak Pendeta Dr. Randes Budi Sastra Diputra MTH, dengan semua gembala cabang dan ranting, sampai gembala kul ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semua leader yang ada di gereja Kamu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, agar semuanya boleh melayani Tuhan berdasarkan kehendak dan rencana-Mu, seturut dengan kehendak rencana-Mu, dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna atas mereka semua, memimpin seluruh aspek kehidupan mereka, agar seluruh aspek kehidupan mereka diberkati, semua keluarga berkasar mereka juga diberkati, dimanapun mereka berada, mereka dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lebih hari, lebih dahsyat lagi. Bapak kami juga berdoa untuk keluarga besar Empang 3 dimanapun berada, curahkan roh doa, pujian, penyembahan, roh yang takut dan gentar akan Tuhan mengenai kehidupan keluarga besar Empang 3 dimanapun berada Tuhan. Jadikan keluarga besar Empang 3 sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi yang hidup dengan standar kerajaan surga, yang bukan berdasarkan kemauannya sendiri, menjadi pribadi yang hidup dalam skala prioritas dalam kehidupannya, untuk menempatkan Tuhan di atas segala jalan kehidupannya, dan untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Kau memberikan ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kau memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, kemanapun kaki mereka merangkak, ya Tuhan, seluruh keluarga besar Empang 3 dan keluarga besarnya dimanapun berada, aman dan perlindungan yang sempurna. Mas berfirman satu nyata dalam kehidupannya ya Tuhan, sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, bila semakin hari kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Kau catat kami senantiasa dalam buku kehidupan-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa ada di dalam catatan buku kerajaan surga-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tamu, setiap doa dan permohonan kami, juga ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan berjiwa Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa,
melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang percaya berkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, dalam pimpinan, penyertaan dan pelindungan Tuhan, dan yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.